Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Nas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 1904010088. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah aspek hukum ekonomi dalam rangka ujian akhir semester. Jangan lupa kepada teman-teman semua untuk subscribe channel Febi TV dan juga jangan lupa like dan komen pada video ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan definisi dari waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Dasar hukum waralaba. Waralaba menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 1997 adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Elemen dalam bisnis waralaba ada dua, yaitu 1. Franchisor, pemilik bisnis atau pemberi waralaba, merupakan pemilik merek dagang atau usaha yang memberikan hal penjualan kepada pihak lain, bisa berupa usaha ataupun perseorangan. Yang kedua, franchise, pembeli franchise atau penerima waralaba, merupakan pihak pembeli waralaba yang menerima hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan. Syarat yang harus dimiliki suatu usaha apabila ingin diwaralabakan. Ada 6 syarat yang harus dimiliki oleh suatu usaha apabila ingin diwaralabakan, yaitu 1. Memiliki ciri khas usaha. 2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 3. Memberikan standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. 4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. 5. Adanya dukungan yang berkesinambungan. 6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Syarat sah kontrak waralaba. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Kesepakatan kedua belah pihak. 2. Kecakapan bertindak. 3. Mengenai suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Asas-asas hukum kontrak. Yang dimaksud dengan asas-asas hukum kontrak adalah prinsip yang harus dipegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum kontrak. Menurut hukum perdata, sebagai asas hukum utama dalam berkontrak dikenal 5 asas penting sebagai berikut. 1. Asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. 2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 4. Asas itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. 5. Asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
Seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Keagenan. Agen adalah perusahaan nasional yang menjalankan keagenan, sedangkan keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan, pembuatan, manufaktur, serta penjualan distribusi barang modal atau produk industri tertentu. Jasa keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen di lain pihak. Agen bertindak melakukan perbuatan hukum, misalnya barang atau jasa tidak atas namanya sendiri, tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Ada 6 jenis agen, yaitu 1. Agen manufaktur merupakan agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut. 2. Agen penjualan. Agen penjualan adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen. 3. Agen pembelian. Agen pembelian adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan. 4. Agen umum. Agen umum adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan. 5. Agen khusus. Agen khusus adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut. 6. Agen tunggal atau eksklusif merupakan penunjukan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu. Itulah tadi pembahasan dari materi waralaba yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.